Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hendri Tiawarman, NIM 19042063. Baiklah, sebelum teman-teman menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi mengenai sistem informasi manajemen dan tentang komputer lainnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat pemrosesan, perangkat output, dan perangkat lunak pada komputer melalui mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, kita langsung saja kepada materi kita. Cekidot. Di sini kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perangkat pemrosesan atau process device, di mana perangkat pemrosesan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Perangkat proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contoh dari perangkat pemrosesan yaitu ada CPU, motherboard, RAM, ROM, memori, LAN card, CMOS, dan selanjutnya itu ada hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan power supply. Dan di sini rekan-rekan dapat melihat pada layar di belakang beberapa gambar dari perangkat pemrosesan. Seperti ada gambar CPU, ada gambar hard disk, dan gambar-gambar lainnya. Komputer akan berjalan dengan lancar jika proses yang diperintahkan oleh bagian komponen berjalan dengan baik. Lantas, bagaimanakah proses komputer bisa berjalan dengan baik dan apa saja komponennya itu? Oke, saya akan menjawabnya. Karena tidak dipungkiri, dalam perkembangan komputer memiliki beberapa peradaban dan proses dengan perangkat CPU. Pada CPU, semua proses komputer dijalankan dan menjadi signal baik, audio, visual, dan yang berbagai macam lainnya yang akan diperintahkan untuk muncul di pada monitor. Dan perlu kita ketahui, perangkat pemrosesan pada komputer adalah salah satu bagian dari komponen sistem operasi yang akan bekerja maksimal jika semua unsur dalamnya bekerja dengan normal. Jadi, pada komputer itu yang menjadi otak dari komputer merupakan CPU, dan gambar di samping merupakan contoh dari gambar CPU yang ada pada komputer. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perangkat output atau keluaran pada komputer. Output device atau juga sering disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Atau bisa juga diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data dan perintah apapun dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Dan dapat rekan-rekan lihat pada layar di belakang, di sini ada beberapa contoh dari perangkat keluaran, seperti adanya monitor, printer, speaker, headset, dan proyektor, serta plotter. Di mana perangkat output atau perangkat keluaran ini merupakan media untuk mengeluarkan tugas dari sebuah komputer. Seperti jika kita ingin mengeluarkan teks, maka kita bisa menggunakan monitor dan printer. Jika ingin mengeluarkan suara, kita bisa menggunakan headset. Dan jika ingin mengeluarkan gambar yang lebih terang, maka kita bisa menggunakan proyektor sebagai medianya. Jadi, output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor, di mana sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Di sini, keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting, karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Teman-teman dapat mengamati gambar di samping bahwa output device ini merupakan keluaran dari data yang ada pada komputer kita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai perangkat lunak atau disebut juga dengan software. Perangkat lunak atau software merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus.
Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Mungkin perangkat lunak ini bagi teman-teman tidak asing lagi karena dalam kehidupan sehari-hari kita telah sering menggunakannya, seperti salah satu contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Office. Dan di sini sebagai salah satu contoh dari perangkat lunak komputer yaitu PPT yang ada di belakang saya, di mana PPT tersebut saya edit melalui Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari perangkat lunak. Baiklah, di sini saya tidak memuat semua fungsi dari perangkat lunak, namun saya di sini memuat beberapa fungsi penting dari perangkat lunak atau software. Di mana yang pertama yaitu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, berfungsi menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Selanjutnya yaitu berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Jadi perangkat lunak itu berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras pada komputer. Oke, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk menyaksikan video ini sampai habis. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, dan perangkat lunak pada komputer. Dan nantikan video-video menarik berikutnya akan membahas mengenai sistem perkomputeran dan sistem informasi manajemen. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.